Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Widya Gusmida SPDI. Saya sebagai guru SKI di Min 10 Pesisir Selatan, Kecamatan Empat Nagari, Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 BEK 3 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2022 di kelas 5 dengan materi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ataupun membuat sebuah tenda untuk beristirahat sejenak. Nah, di dekat tenda itu dibuat di dekat makamnya siapa? Masih ingat? Iya, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib. Dan dekat iya bagus, dekat istrinya Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Khadijah. Bagus anak ibu. Nah, baiklah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu berharap peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara Rasulullah mensucikan kembali Ka'bah yang telah dikotori oleh kafir Quraisy. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam menerapkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita mulai kepada pelajaran inti, Ibu ingin sedikit memberikan supaya anak-anak Ibu konsentrasinya bisa kembali seperti semula, supaya bisa fokus belajar ya. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Iya, coba kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Bagus anak-anak Ibu semuanya, berarti sudah fokus untuk belajar. Sekarang coba anak-anak Ibu amati, simak baik-baik video yang Ibu tampilkan ini. Nah, coba simak ya. Dengarkan baik-baik. Pada bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memimpin kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah untuk membebaskan tanah kelahiran dari kemusyrikan. Suatu hari seusai meraih kemenangan dalam momen pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, Rasulullah menunjuk patung-patung di sekitar Ka'bah dengan tongkat seraya berkata, "Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surah Al-Isra ayat 81. Menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat menghancurkan 360 berhala. Nabi Muhammad juga tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum gambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak yang diwarnai dengan zafran dikeluarkan. Beliau bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Ibrahim tidak pernah mengundi nasibnya dengan anak panah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nampak? Nampak. Menurut anak-anak Ibu ini gambar apa? Ini iya. Nah, jadi menurut anak-anak Ibu, setelah melihat video tadi, melihat gambar yang ada di papan tulis ini, di layar ini, nah, ada berapa patung yang dihancurkan oleh Rasulullah waktu itu? Iya, 360 berhala. Di sana kaum Quraisy pun membuat atau mencoret-coret dinding Ka'bah dengan gambar-gambar nabi. Nabi-nabi apa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Iya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Nah, jadi anak-anak Ibu, gambar ini adalah gambar yang Ka'bah yang masih ada patung-patungnya, dan sebelah situ adalah gambar Ka'bah yang sudah dibersihkan atau disucikan kembali oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Rasulullah SAW membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, jadi Rasulullah SAW membersihkan berhala di Ka'bah. Waktu itu
itu, kafir Quraisy selama menguasai Mekah, mereka mengotori Ka'bah dengan berbagai macam berhala. Nah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembah berhala di Ka'bah, mereka menghina kemuliaan Ka'bah. Karena itu Rasulullah dan para sahabat segera membersihkan berhala dari Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah SAW di saat memasuki Ka'bah, beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh dengan lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Nah, waktu itu Rasulullah SAW sangat sedih sekali di saat Rasulullah memasuki Ka'bah, karena waktu itu kaum Quraisy membuat gambar-gambar malaikat-malaikat itu dengan rupa perempuan yang cantik-cantik. Padahal kita tahu bahwa di dalam Islam malaikat itu tidak laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dengan lukisan para nabi yang ditulis oleh kaum Quraisy. Seperti contohnya Nabi Ibrahim yang sedang memegang panah untuk menagi nasi atau azlam. Nah, maksud azlam itu adalah kebiasaan buruk zaman jahiliyah dengan mempercayai hal seperti mengundi nasib dengan anak panah. Nah, mereka tujuannya untuk meminta petunjuk. Jadi kalau dikaitkan dalam masa-masa sekarang itu seperti undian, seperti berjudi. Nah, itu contohnya. Nah, jadi Rasulullah sangat kecewa sekali melihat patung Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memegang anak panah. Nah, di saat kaum Quraisy pada zaman itu, kaum Quraisy ini sangat patuh sekali atau menuruti sekali seandainya anak panah itu mengarah kepada apa, pekerjaan apa yang mereka lakukan, itu nanti yang mereka patuhi. Mereka mengatakan bahwa hasil undiannya itulah nanti yang akan mereka kerjakan, karena menurut mereka hasil undian pada azlam itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi apa yang ditancapkan oleh panah tadi itulah nanti yang akan dikerjakan oleh kaum Quraisy tersebut. Nah, sampai situ paham, Nak? Ada berapa tadi patung yang dihancurkan oleh Rasulullah? 360 berhala. Coba si Afifah, patung-patung Nabi apa yang dihancurkan oleh Rasulullah yang dibuat oleh kaum Quraisy? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail. Iya. Kalau Naila, selain gambar Nabi, gambar apa lagi yang dibuat oleh kaum Quraisy? Gambar malaikat. Iya, bagus anak-anak ibu semuanya ya. Nah, jadi di saat Rasulullah SAW meruntuhkan semua berhala dengan tongkat yang ada di tangan beliau. Nah, lalu Rasulullah seraya membaca firman Allah surat Al-Isra ayat 81 secara terus-menerus. Nah, bagaimana bunyi surat Al-Isra ayat 81 itu? Coba si Noval ke depan baca surat Al-Isra ayat 81. Yang lain dengarkan ya. Ya, baca Noval. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal Sadaqallahul azim. Ya, makasih Noval. Nah, coba Viva baca artinya Viva. Ya, ke depan Viva. Iya, makasih Viva. Ya, jadi artinya, dan katakanlah yang benar itu sudah datang dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap.
ancur mejanya. Nah, sekarang sudah berada di masing-masing kelompok. Jadi ini kelompok pertama, kelompoknya kelompok Khadijah namanya ya. Yang kedua ini kelompok Fatimah. Yang ketiga ini kelompok Usman. Oke? Nah, sekarang tugasnya adalah ini tugas yang pertama. Coba diskusikan berdua bagaimana cara Rasulullah menyucikan Ka'bah setelah Fatul Mekah. Nah, silahkan didiskusikan, tukar pikiran. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu mempresentasikan hasil diskusinya tiap-tiap kelompok. Apakah nanti bisa atau paham dengan pelajaran yang Ibu berikan atau tidak, nanti kita akan mengetahuinya. Nah, Ibu minta dulu kelompok Fatimah coba. Fatimah yang mana tadi? Fatimah ini. Ibu Khadijah. Ya, ini Khadijah, ini Fatimah. Oh, Fatimah dulu. Ibu minta. Silakan. Nah, yang lain simak baik-baik. Bagaimana hasil diskusi menurut pendapat kelompok Fatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara Rasulullah menyucikan Ka'bah setelah Fathu Mekah adalah dengan menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Karena kejahatan itu pada akhirnya akan kalah oleh kebaikan dan kebenaran. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kita kelompok Fatimah? Iya. Sekarang Ibu minta coba kelompok Khadijah, silahkan ke depan. Nah, kita dengarkan sama-sama bagaimana hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyucikan Ka'bah setelah Fathu Mekah adalah dengan cara menghilangkan kemusyrikan dan menegakkan kebenaran. Jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menyembah selain Allah, berarti kita telah melakukan dosa besar. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk hidup bersih, terutama tempat ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Khadijah. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak Ibu sudah paham tentang pelajaran yang sudah Ibu berikan. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu saat Fatul Mekah, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah. Beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah yang sudah penuh lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Nah, di sekitar Ka'bah juga banyak berjejer berhala. Nah, lalu Rasulullah SAW pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, di sini kita paham bahwa Rasulullah SAW pun mengajarkan kita supaya jangan berbuat musyrik. Karena apa? Yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu
Ya. Yang lain? Lanjut, Siva. Lanjut, Nadia. Terakhir, Noval. Nah, baiklah anak ibu semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang Rasulullah SAW menjaga